Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera. Baiklah, pada video kali ini, kami dari kelompok metabolisme basa nukleat akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu metabolisme basa nukleat atau biosintesis purin dan sintesis pirimidin. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Monika Santana Sihite, kemudian ada rekan saya, Eka Nuryati Safitri, Anissa Melanda, Utami Yuliani, Balkis Adawiyah Lubis, dan terakhir Silpa Francisca. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi kami. Yang pertama adalah pengertian. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Sedangkan basa nukleat adalah suatu heterosiklik aromatik yang berasal dari pirimidin ataupun purin. 5 dari basa-basa ini bersama-sama merupakan komponen utama dari asam nukleat dari seluruh jaringan hidup. Basa purin adenin atau AD dan juga guanin seperti juga basa pirimidin sitosin dijumpai dalam RNA dan juga DNA. Sebaliknya, urasil hanya terdapat dalam RNA. Dalam DNA, urasil digantikan oleh timin, yaitu 5-metil dari urasil, sejumlah besar dari basa-basa lainnya yang dimodifikasi dijumpai pada tRNA dan pada jenis RNA lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dari judul kami, yaitu yang pertama adalah metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Sedangkan basa nitrogen adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen dan bersifat basa. Dikenal dua jenis basa nitrogen, yaitu yang pertama ada purin dan yang kedua adalah pirimidin. Baiklah, purin adalah senyawa aromatik heterosiklik yang terdiri dari 4 atom nitrogen dan dari 2 cincin nitrogen karbon, di mana cincin pirimidin menyatu dengan cincin imidazol. Dan berbeda dengan pirimidin, pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang menyerupai piridina dan benzena yang terdiri dari 2 atom nitrogen pada posisi pertama dan juga posisi ketiga dari cincin 6 anggota dan 1 cincin karbon nitrogen. Struktur dari pirimidin dan juga purin dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah metabolisme pirimidin dan juga purin yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Eka Nuryati. Kepada Eka, saya persilahkan. Metabolisme purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin ditemukan pada asam nukleat dan nukleotida DNA dan RNA. Semua sel dalam tubuh dapat mensintesis purin dan pirimidin. Asam nukleat dari jaringan makanan dan akan dikatabolisme menjadi asam urat atau purin dan beta-alanin atau dapat juga dibentuk beta-amino isobutirat atau pirimidin dan CO2 dan NH2. Basa-basa tersebut dibentuk de novo atau dibentuk dari molekul prekursor sederhana menjadi molekul penting. Biosintesis purin dan pirimidin berlangsung melalui mekanisme umpan balik yang sangat akurat, sehingga menjadi produk biosintesis ini tepat ukurannya yang dapat pula mengikuti kebutuhan sel tubuh. Mars 2000. Adapun purin ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adenin. Adenin atau disebut juga dengan 6 amino purin, guanin atau disebut juga 2 amino 6 oksipurin, hiposantin atau disebut juga dengan oksipurin, dan santin atau yang disebut juga dengan 2,6 dioksipurin. Dan struktur dari keempat senyawa ini dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Melanda. Itu pirimidin. Pirimidin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada urasil atau bisa disebut dengan 2,4 dioksipirimidin. Kemudian ada timin atau 2,4 dioksi 5-metil pirimidin. Selanjutnya yaitu ada sitosin atau 2 oksi 4 amino pirimidin. Dan yang terakhir ada asam orotik atau 2,4 dioksi 6 karboksi pirimidin. Untuk rumus struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu biosintesis purin. Basa purin disintesa dalam bentuk nukleotida, yaitu terikat dengan ribosa 5-fosfat. Mula-mula ribosa 5-fosfat dengan ATP akan membentuk 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau PRPP. Enzim yang mengkatalisa reaksi ini adalah PRPP sintase. Reaksi ini terjadi dalam banyak jaringan. Hal ini disebabkan karena PRPP mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya dalam sintesis nukleotida pirimidin, kemudian pada sel fake pathway atau daur ulang, serta pembentukan NAD dan NADP.
Enzim ini dipengaruhi oleh trifosfat 2,3-DP gliserat. Hal ini mungkin untuk membatasi produksi PRPP. PRPP merupakan donor unit ribosa pada biosintesis nukleotida. Ada 3 proses yang berperan dalam biosintesis purin, yaitu yang pertama ada sintesis dari zat antara amfibolik atau sintesis de novo. Kemudian ada fosforilasi serta ada fosforilasi nukleosida purin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Utami Yuliani. Selanjutnya itu ada biosintesis purin. Berdasarkan beberapa sumber yang mana dapat kita amati pada gambar, bahwasanya untuk menyusun ke-9 atom cincin purin diperlukan berbagai sumber senyawa seperti asam aspartat, glutamin, lisin, CO2, dan turunan 1 karbon tetrahidrofolat. Dalam biosintesis purin, atom-atom pembentuk purin ditambahkan secara bertahap ke ribosa 5-fosfat, sehingga purin disintesis langsung sebagai nukleotida oleh perakitan atom-atom penyusun cincin purin, langsung ke ribosa. Pada sintesis yang lebih kita kenal sintesis de novo, itu adalah untuk pembentukan IMP atau inosin 5 monofosfat, yang mana ribosa 5-fosfat dengan ATP akan membentuk 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau PRPP. Enzim yang mengkatalis reaksi ini adalah PRPP sintase. Tahapan yang pertama adalah PRPP akan ditambahkan dengan glutamin, yang mana akan membentuk 5-fosforibosilanin atau PRA. Kemudian tahap kedua itu ada gugus amino yang mana akan mengalami asimilasi oleh glisin menjadi glisinamid ribonukleotida atau GAR GAR sintase. Tahap selanjutnya ada transfer gugus formil dari 10 formil tetrahidrofolat pada N7 menjadi formil glisanamid ribonukleotida FGAR atau GAR transformilase. Kemudian tahap selanjutnya ada amida. Amida ini akan diubah menjadi amidin, memerlukan ATP glutamin. Sebagai sumber N menjadi formil glisamidin ribonukleotida. Tahap selanjutnya itu penutupan cincin, memerlukan ATP untuk membentuk aminomidazol ribonukleotida atau air di air sintase. Tahap selanjutnya itu ada pengikatan CO2 pada C5, yang mana akan membentuk C4, kemudian menjadi karboksi amino, imidazol ribonukleotida cair, tidak memerlukan biotin. CO2 mula-mula diikatkan pada N3, kemudian dipindahkan terikat pada C5 dan memerlukan ATP. Seperti yang terlihat pada gambar. Tahap selanjutnya itu aspart akan berkondensasi dengan karboksilat yang baru terbentuk menjadi suatu amida. Kemudian tahap selanjutnya itu menyerupai tahap ketiga, yaitu 10 formiltetrahidrofolat menyerahkan gugus formil pada gugus amino dari aminomidazol karboksamida ribonukleotida menjadi karboksamid. Tahap selanjutnya nitrogen dari amida berkondensasi dengan gugus formil dan menutup purin. Produk pertama dari jalur biosintesis purin ini adalah IMP atau asam inosinat atau inosin monofosfat, yang mana IMP ini akan berperan sebagai prekursor AMP dan GMP. Selanjutnya itu ada fosforilase nukleosida purin. Fosforilase nukleosida adalah enzim yang membelah nukleosida fosforilasi ribosa untuk menghasilkan A-nukleobase dan ribosa 1-fosfat. Ini adalah salah satu enzim dari penyelamatan nukleotida jalur. Jalur ini memungkinkan sel untuk menghasilkan nukleotida monofosfat saat de novo perpaduan jalur telah terputus atau tidak ada, seperti yang terjadi di dalam otak. Seringkali jalur de novo itu terputus sebagai akibat dari kemoterapi obat-obatan seperti methotrexat atau aminopterin.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Berbeda dengan purin, pirimidin tidak disintesis sebagai turunan nukleotida. Cincin pirimidin sudah dibentuk sebelum melekat atau berikatan pada molekul ribosa 5-fosfat. Cincin pirimidin terdiri dari 6 atom dan dibentuk dari 2 molekul prekursor, yaitu karbamoil fosfat dan asam aspartat. Tahapan biosintesis pirimidin. Pertama, biosintesis pirimidin diawali oleh reaksi pembentukan karbamoil fosfat yang dihasilkan dari reaksi antara glutamin, ATP, dan CO2 yang dikatalisis oleh enzim karbamoil fosfat sinetase yang berlangsung dalam sitosol. Berbeda dengan enzim karbamoil fosfat sintase yang bekerja pada reaksi pembentukan urea, di mana reaksinya berlangsung bukan di dalam sitosol, melainkan di dalam mitokondria. Berikutnya, karbamoil fosfat berkondensasi dengan asam aspartat menghasilkan senyawa karbamoil asparta. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aspartat transkarbamoilase. Berikutnya, terjadi reaksi penutupan rantai sambil membebaskan H2O dari molekul karbamoil aspartat sehingga dihasilkan asam dehidroorotat atau DHOA, dihydroorotic acid. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim dihydroorotase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silpa. Tahapan biosintesis pirimidin selanjutnya yaitu melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim DHOA, dehidrogenase dengan koenzim NAD+, DHOA menghasilkan asam arotat atau OA. Selanjutnya terjadi reaksi penambahan gugus ribosa fosfat pada asam orotat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim orotat fosforibosil transferase dan dihasilkan orodilat atau OMP yaitu oroditin monofosfat. Dan akhirnya enzim orodilat dikarboksilase mengkatalisis reaksi dikarboksilasi oroditilat dan menghasilkan uridilat atau uridin monofosfat, yaitu produk nukleotida pertama pada biosintesis pirimidin. Slide terakhir yaitu perbandingan antara sintesis purin dan pirimidin. Pada purin, disintesis pada PRPP, sedangkan pirimidin disintesis dulu kemudian ditambahkan pada PRPP. Pada purin diregulasi oleh GTP atau ATP, sedangkan pirimidin diregulasi oleh UTP. Pada purin menghasilkan IMP, sedangkan pada pirimidin menghasilkan UMP atau CMP. Pada purin memerlukan energi, sama halnya dengan purin, pirimidin juga memerlukan energi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok metabolisme basa nukleat. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf, dan semoga video yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih.